learning ini. Dan proyeknya adalah 5 tahun ya, jadi mungkin dan tidak akan diberlakukan serempak juga. Sekolah kayak dulu kayak ya, sekolah mengajukan bagi yang mau, yang minat mengajukan, nanti akan menjadi piloting pelaksanaan pembelajaran mendalam di sekolah tersebut. Kalau tidak mengajukan itu tidak wajib melaksanakan. Karena sampai sekarang aja kan masih swasta, saya tadi ngobrol swasta masih ada yang belum kurban kan, kurban aja belum, karena ada tambahan lagi pendekatan baru. Nanti makin berat kalau tidak dimulai mas. Nah, berikutnya ini masih perang guru dalam pembelajaran mendalam. Di dalam deep learning kemarin juga kan nasional hanya CP ya. Kalau TP, ATP sampai guru aja kan guru tuh. Di peran guru yang dimaksimalkan, peran guru yang lebih besarnya guru, besarnya guru. Pemerintah pusat sedikit, pemerintah pusat, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat makin kecil peran. Peran terbesarnya adalah guru. Dalam kurikulum dalam deep learning ini peran guru ada 3. Satu adalah sebagai aktivator. Dulu mungkin sering disuarakannya fasilitator. Satu aktivator. Bagaimana peserta didik itu bisa aktif menemukan potensinya, berkembang dengan guru berperan sebagai aktivator itu. Peserta didik menemukan potensinya, mengembangkan potensinya, sama seperti kemarin. Jadi guru jangan terlalu banyak terlibat untuk menjajali ilmu pengetahuan. Cukup pada pengetahuan sifatnya esensial, karena dia sebagai aktivator. Yang kedua sebagai kolaborator. Yang ketiga pengembang budaya. Di slide berikutnya ada penjelasannya. Aktivator, mensimulasi berarti mensimulasi. Guru itu mensimulasi bagaimana siswa itu kan ada prinsipnya berkesadaran. Siswa itu bisa sadar tentang apa potensinya, apa kekurangannya, apa yang dikembangkannya, apa passionnya. Nah, guru tugasnya mensimulasi itu. Kemudian kolaborator. Nah, anak saya di SMA 3 Bandung kemarin dia ngasih tugas, minta diedit sama saya tugas. Pas saya baca itu tugas saya itu tugas sosiologi, bahasa Indonesia dan ekonomi disatukan. Dia punya tugas proyek tematik terpadu itu SMA. Jadi pelajaran-pelajaran IPS itu proyeknya tidak banyak, hanya 1, tapi dikeroyok oleh mapa-mapa yang lain. Nah, itu bagian dari cara. Dulu juga di Kurban kan gitu kan. Di Kurban itu di kelas 10 itu IPA IPS kan bisa masing-masing bisa terintegrasi. Ya. Nah, kalau terintegrasi, di akhirnya harus ada proyek minggu bersama. Gitu. Nah, di pembelajaran mendalam itu tidak banyak materi, tapi materi yang ada itu harus inklusif dengan mapel yang beririsan. Makanya didorong kolaborasi. Guru biologi dengan guru bahasa Indonesia dengan guru ekonomi bisa bikin proyek bersama diselesaikan oleh kelompok siswa di kelas tersebut. Nanti nilainya dinilai bersama. Misalkan bahasa Indonesia nilai dari sisi kebahasaannya, ekonomi aspek apanya tergantung CP-nya. Jadi di awal tahun itu guru-guru yang satu kelompok bisa mengintegrasi CP-CP yang nanti bisa dikolaborasikan. Nah, pembelajaran itu bisa menjadi instrumen untuk terwujudnya kolaborasi antar siswa melalui CP yang ada. Kemudian berikutnya pengembangan budaya belajar. Jadi apa sih bedanya modul ajar deep learning dengan modul ajar kurikulum merdeka? Ada yang sudah pernah baca? Di sini masih FPP atau udah modul ajar? Oke. Apa bedanya modul ajar deep learning dengan modul ajar Kurban biasa?
Ada sudah pernah baca belum penasaran uniknya atau nonton di YouTube semuanya? Belum. Kalau di Kurmer, kalau lihat di Permendikbudristek tentang standar proses, kan minimal ada 3 isinya: tujuan, kegiatan, dan asesmen. Itu kan 3 isi modul ajar yang utamanya. Ya. Kita bisa juga mengembangkan yang lain. Kalau di deep learning ada 4 isi dari modul ajarnya. 1, identifikasi. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar. Yang keempat, asesmen. Itu komponen wajib. Nah, dalam desain pembelajaran wajib mencantumkan budaya. Ini jelas sendiri ya, budaya belajar. Jadi budaya belajar apa yang mau dikembangkan dalam CP tersebut, dalam budaya tersebut. Dari mana budaya belajar diambil? Nanti dari dimensi. Nanti beda dimensinya antara kurmer biasa dengan deep learning. Kalau di kurmer yang konvensional dan sebelumnya itu ada 6 dimensi. Kalau di deep learning ada 8 dimensinya. Nah itu penambahan itu aja. Penambahan. Nanti kita bisa lihat. Yang lainnya bisa dibaca. Saya agak loncat-loncat supaya waktunya disesuaikan. Nah ini intinya. Jadi pembelajaran dalam itu merupakan pendekatan. Kata kuncinya pendekatan. Ya sebagai approach aja dari sebuah pembelajaran, bukan satu-satunya pendekatan terbaik. Karena kita belajarin model PJBL atau model inquiry di kelas ini mungkin tepat, tapi di kelas yang lain bisa berbeda. Di kelas yang cenderung sains, IPA, itu mungkin tepat. Kalau di kelas yang cenderung humaniora atau sosial, mungkin tidak tepat untuk pendekatan ini. Itu yang satu sekolah, apalagi se-Indonesia. Ragam sekolahnya, ragam peserta didiknya. Jadi pendekatan deep learning itu bukan satu-satunya pendekatan yang terbaik. Hanya kementerian sekarang berdasarkan timnya, tim yang dibentuknya kebanyakan ada UNJ. Kalau yang sekarang saya lihat timnya itu mengambil teorinya si Michael Kulan itu yang deep learning untuk dijadikan sebagai solusi atas perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Culture siswa berubah, gitu ya. Lingkungan sosial berubah, jadi kurikulum harus berubah. Dan perubahannya itu di pendekatan. Itu deep learning itu. Hasil kajian ini sebagai pendekatan yang dianggap tepat saat ini. Jadi PM itu pembelajaran dalam itu adalah pendekatan yang memuliakan siapa? Memuliakan peserta didik. Dengan menekannya pada penciptaan suasana belajar yang ini kata kuncinya yang 3 ini menjadi prinsip namanya berkesadaran, bermakna, menggembirakan, atau istilahnya yang joy-joy itu apa tuh? Mindful ya. Mindful dan joyful. Joyful itu bukan menyenangkan tapi menggembirakan. Berkesadaran itu artinya apa? Bagaimana agar peserta didik itu ketika kita melakukan pembelajaran dia bisa punya regulasi diri, istilahnya itu apa ya? Sadar diri. Posisi saya itu apa yang kurang, apa yang lemah, kenapa saya perlu belajar ini. Makanya ada persepsi, ada motivasi di awal-awal zaman, jangan langsung memang materi. Ada motivasi dulu mungkin dengan pendekatan video, dengan pendekatan cerita, ya. Membuat si anak itu sadar, tahu diri. Kenapa ini penting saya pelajari? Yang dulu langsung masuk ke materi pengertian dan sebagainya, tapi si anak harus sadar dulu tentang pentingnya materi ini. Harus tahu posisi dia, apa yang sudah tahu, apa yang belum tahu. Makanya persepsi, kalau bahasa dulu persepsi, motivasi, penyampaian tujuan pembelajaran itu di situ setiap pertemuan harus ada itu. Karena untuk memposisikan anak itu siap dan tahu posisinya. Makanya kalau lagi ngajar nih, udah 15 menit ada datang siswa kesiangan atau
ada tamu yang masuk kelas itu sebenarnya merusak positioning psikologi siswa itu. Kita harus mengembalikan lagi ke berkesadarannya gitu. Tadi udah contohin ada dari awal lagi. Makanya tata di kelas itu bisa maksimal 12 menit. Karena ke kondisi berkesadarannya itu ada secara mental akan berubah lagi kesiapan anak. Nah kemudian ada penjelasannya di sini ya. Nah, berkesadaran, bermakna itu intinya adalah materi yang kita sampaikan itu connected dengan dunia nyata siswa, dihubungkan dengan dunia nyata. Kan selama ini seperti itu ya, seperti itu. Karena teori ini dibangun kalau dalam istilah keilmuan itu namanya grounded theory. Grounded theory itu teori yang dibangun dari lapangan. Prakteknya seperti apa, terbaiknya ternyata ini dibangun dari teori. Dalam model kualitatif ada namanya grounded theory. Teori yang dibangun dari lapangan. Ada sebagian yang sudah biasa dilakukan, dibangun di sebuah teori dan dibikin lebih terstruktur. Deep learning. Jadi bermakna itu intinya selalu mengaitkan materi yang kita sampaikan dengan konteks nyata di mana siswa berada. Dan itu bisa berbeda-beda. Saya ngajar ekonomi tentang pertumbuhan ekonomi di Cianjur dengan di Surabaya, akan beda ngasih contohnya. Kalau saya ngasih contohnya yang ada di buku, saya penulis buku ekonomi yang terbitan di Lapindo. Di situ contohnya saya ambil seluruh provinsi gitu. Karena kalau saya ngambil Jawa Barat aja, buku saya dipakai di Padang nggak akan nyambung. Oleh gurunya harus diganti contohnya. Jadi makanya saya juga tadi nanya ke kawan yang di sini. Ini di sini atau belakang pendidikan atau pekerjaan orang tua rata-rata petani. Nah, mungkin di situ sentuhan lebih banyak, agak lebih connect. Ketika belajar biologi, belajar ekonomi, belajar matematik, itu contoh-contohnya adalah yang memang mudah diakses oleh siswa. Dan siswa lebih menarik kalau mempelajari sesuatu yang sebelumnya di sini sudah ada bahan dasarnya, gitu. Lebih mudah connect-nya. Gitu. Makanya kalau menggunakan buku, LKS, itu kan contoh-contohnya nggak ada di sekitar siswa, jangan ansih dari situ. Ya. Nah itu yang disebut dengan bermakna. Jadi intinya bermakna itu, kalau dulu istilahnya ada CTL, apa CTL? Contextual learning and teaching ya, itu bermakna itu di situ. Kemudian yang ketiganya mengembirakan, suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, motivasi, yang memang dari dulu kan kita disarankan seperti itu kan. Apapun kurikulumnya, ya dulu student centernya kan harus gitu, berpusat kepada siswa dan siswa nyaman dengan belajar maupun kita. Walaupun dia mungkin tidak terlalu suka dengan pelajaran kita, tapi bagaimanapun harus belajar oleh dia, sehingga kita harus memancing mereka itu gembira tentang mata pelajaran kita kita sampaikan. Jadi berkesadaran, bermakna dan mengembirakan itu tiga prinsip utama dalam deep learning. Berikutnya ini konsepnya ada dewan olah nih, olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Makanya itu juga menjadi identitas dan deep learning, olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Kalau dalam Al-Quran ada insan kamil, ibadur rahman. Jadi membentuk manusia itu ya tidak hanya cerdas otaknya saja, tapi hatinya disentuh, rasanya disentuh, psikomotornya disentuh. Olahraga itu lebih ke psikomotornya, bukan berarti mata pelajaran olahraga ya, tapi lebih kepada fisik, aktivitas fisiknya. Psikomotor kita kan sudah nilai pengetahuan, afektif. Nah, ini afektif itu soal hati dan rasa, soal afektifnya. Ya. Ini soal psikomotor, gitu. Jadi kemasannya aja. Kalau sebelumnya di kurikulum 13 kita masih nilai itu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Di kurikulum satu aja pengetahuan, karena makna memahamkan cek itu memahami ya, makna memahaminya bukan itu sudah ikut di situ. Anak itu memahami berarti aspek pengetahuannya, aspek value-nya, aspek motornya terintegrasi. Itu kan pendekatan. Nanti mungkin berubah lagi.
Nah kalau kita benang merahnya ini, jadi pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran memuliakan dengan 3 prinsip, ya, dengan 4 sasaran pengembangan kompetensinya untuk mewujudkan profil lulusan. Nah ini yang bedanya antara formal dengan deep learning. Di formal ada berapa dimensi? Nah di sini 8. Jadi 8 tambahan. Nanti ada lagi kurikulum berbasis cinta, itu ada 6 lagi cinta. Ada 6 lagi cinta. Nanti kita lihat. Sekarang kan untuk mengenal dulu aja. Kalau belum diperintah, nanti jangan dilaksanakan, nanti bikin tunggu itu ya SK dari Kementerian Agama. Tapi setidaknya kita udah ada dasar pengetahuan, oh itu udah siap. Gitu aja. Nah, ini kerangka kerja ya. Kerangka kerja. Kalau nanti pasti kan ada pelatihan apa gitu tentang deep learning, kalau kita laksanakan pasti akan lepas dari ini. Ini konsep utamanya terlihat dari sini. Deep learning itu kalau kita menjabarkan ini udah itu deep learning gitu. Ini ada 4 kerangka kerja. Nah, ini dimensi lulusan itu nih. Dimensi lulusan itu nih 8. Kalau di situ ada gotong royong. Gotong royong sih nggak ada. Kenapa? Ini udah otomatis repotnya jalan sendiri ya. Udah dewasa. Komunikasi. Kenapa ada kesehatan? Kan dulu nggak ada. Kenapa tuh? Kan ada kesehatan kan? Kalau ini kebijakan global, kalau di yang lalu ini kewargaan, kewargaan. Terus yang bedanya ada kesehatan. Biar fokus. MBG ya. MBG. Nah, misalnya kewargaan. Kemudian dia kesehatan kan? Kesehatan. Gotong royong itu ada di sini. Komunikasi, kolaborasi itu ini gotong royong. Gotong royong. Gotong royong nggak ada. Karena esensi gotong royong itu komunikasi, kolaborasi. Namanya di undang-undang tentang Sisdiknas nomor berapa? Undang-undang tentang Sisdiknas nomor 12. Udah lupa ya, zaman dulu zaman kuliah ya. Nomor 20 tahun 2000 udah lama, 2005 ya. 23 aja Pak, tinggal tambah Pak ya. Nah, di situ ada tujuan pendidikan nasional. Ada kan? Di situ di kalimat tujuan pendidikan nasional ada karakter-karakter yang akan dibangun. Ya karakter-karakter yang dibangun itu yang ada di tujuan itu ini. Kesehatan itu ada di situ. Dan ini dari situ, dari tujuan pendidikan nasional. Ada kalimat sehat di situ. Mendidik, mengembangkan potongan super didik yang beriman, bertakwa dan seterusnya, ada sehat di situ. Sehat, kreatif sebenarnya. Nah, yang di kurikulum sebelumnya itu gak dimunculin sehat. Di sini tegaskan kesehatan. Makanya ada MBG itu ya. Di sekolah saya, sekolah Pareki itu sudah jalan sejak awal tahun dan sudah pernah keracunan. Prestasi 1.200 setiap hari. Per hari 100 orang di sekolah. Kan 50 orang di sekolah. Di Pareki kebagian. Tapi kadang enggak, guru itu enggak mau juga. Tapi ada juga yang mau. Kalau siswa kalau sayur pasti enggak dimakan. Siswa itu tidak suka sayur, pasti siswanya banyak. Nasi juga banyak. Nah, kalau nanti merasakan MBG ada banyak asoman. Efisiensi itu